Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menyebut 18 titik hotspot terpantau di provinsi ini. 9 kepala desa di Sumatera Selatan diduga melanggar netralitas pemilihan kepala daerah. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan siang ini Sabtu 16 November 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menyebut berdasarkan hasil patroli hingga malam kemarin terdapat 18 titik hotspot yang terpantau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan mencatat ada 18 titik hotspot yang terdeteksi hingga malam kemarin. Untuk mengatasi kebakaran tersebut, BPBD Sumatera Selatan telah mengerahkan 3 helikopter untuk memadamkan api tersebut. Titik panas tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu 1 titik di Musirawas, 2 titik di Musi Banyu Asin, 6 titik di Lahat, dan 9 titik di Muara Inim. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman mengungkapkan, berdasarkan hasil patroli yang dilakukan hingga hari ini, area terbakar saat ini masih terlihat berasap. Mengingat area terbakar merupakan lahan gambut yang rentan terbakar. Merata di lokasi tersebut, jadi otomatis kebakaran akan masih terjadi karena yang terbakar saat ini bukannya di lahan mineral tetapi di lahan gambut. Yang terutama yang notabene kalau lahan gambut akan sulit dipadamkan kecuali dengan bantuan hujan dengan deras dan bantuan dari waterbombing helikopter BNPB. Saat ini ada berapa helikopter Pak yang diturunkan Pak? Jadi untuk helikopter kita turunkan di Oki, terutama ada 3 helikopter waterbombing yang saat ini lagi pemadaman di lokasi. Kita fokuskan di Pangkalan Lampung 2 helikopter, 1 helikopter di Tulung Selapan. Untuk di Sekayu nanti kita lihat perkembangannya karena yang terbakar di Sekayu itu bukan lahan seperti kita lihat dari pantauan udara helikopter BNPB. Ditambahkan Sudirman, upaya pemadaman akan terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh tim darat. Upaya ini juga bertujuan untuk mencegah api menyebar luas ke wilayah lain. Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wardayan Tolis menjelaskan bahwa saat ini Sumatera Selatan mengalami anomali iklim. Wilayah yang seharusnya sudah memasuki musim penghujan justru masih menghadapi cuaca panas dan kondisi kering di tengah musim penghujan. Ya, sebenarnya kita sudah sejak pertengahan September itu sudah mengalami, sudah memasuki musim hujan. Meski curah hujannya cukup rendah dan kemudian terjadi anomali ini berupa kering di akhir Oktober, kemudian sejak tanggal 4 November juga kita kering. Nah, secara keseluruhan kita sudah berada di musim hujan. Anomali ini yang menyebabkan kita kekeringan. Nah, keringnya ini karena gangguan melemahnya monsun baratan yang biasanya membawa hujan di tempat kita, kemudian adanya siklon tropis di utara di Filipina sana ya, itu yang menyedot awan-awan hujan ditarik ke arah sana sehingga Sumsel kehilangan hujan. Ditambahkan Wardayan Tolis, anomali ini disebabkan oleh gangguan pada melemahnya monsun barat yang biasanya membawa awan hujan di Sumatera Selatan. Selain itu, keberadaan siklon tropis di wilayah utara Filipina turut menarik awan hujan, sehingga curah hujan di Sumatera Selatan menjadi berkurang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Baik, benar kita beralih untuk informasi lainnya. Lift Jembatan Ampera bagian Ulu telah selesai dipasang dan siap menjadi salah satu wisata unggulan di Kota Palembang. Pemasangan lift pada Jembatan Ampera bagian Ulu kini telah rampung. Dengan demikian, kedua menara jembatan kini telah dilengkapi lift yang dapat mempermudah akses untuk naik ke atas menara. Pejabat membuat komitmen 3.6 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 3 Sumatera Selatan, Kamelia Nazir kepada RRI mengatakan, untuk sementara lift hanya digunakan untuk keperluan operasional. Agar dapat digunakan secara optimal, harus melewati serangkaian uji sesuai dengan standar keselamatan. Lift pada bagian ulu yang baru dipasang berbeda dengan yang sudah terpasang sebelumnya pada bagian ilir karena dilengkapi dengan musik dan indikator ketinggian.
Untuk memudahkan sirkulasi pengunjung agar tidak terjadi penumpukan, dibangun pula ruang tunggu pada bagian ulu jembatan. Kami juga lagi bikin ruang tunggu di bawah, di ulu, di 7 ulu. Jadi nanti mungkin kemungkinan orang bisa pesen, misalnya mau naik Ampera, pesennya online. Nanti nunggu dulu di ruang tunggu, nanti ada yang petugas ngarahkan. Kalau misalnya dia mau naik ke Ilir, naik tangga yang ininya cuma di ulu, ruang tunggunya cuma sikon. Nanti kalau yang Ilir itu tapi kan ada pilihan mau naik yang di ulu atau yang di Ilir. nanti ada yang ngarahkan gitu. Maksimal 20 orang, jadi mungkin gantian. Pada bagian atas menara, pengunjung nantinya dapat menikmati keindahan panorama kota Palembang dari ketinggian dengan masing-masing 2 teropong yang akan dipasang di masing-masing menara. Secara infrastruktur, pemanfaatan jembatan Ampera untuk kunjungan wisata diakui Kamelia telah siap. Namun dirinya belum dapat memastikan kapan jembatan Ampera dapat dibuka untuk umum karena masih menunggu skema pengelolaannya. Riana Pridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih untuk informasi lainnya pendengar. Bawaslu Sumatera Selatan menyelidiki 7 kepala desa di Kabupaten Muara Enim dan 2 di Kabupaten Banyuasin diduga melanggar netralitas pilkada. 9 orang kepala desa, kades yang berasal dari 2 kabupaten di Sumatera Selatan yakni Muara Enim dan Kabupaten Banyuasin diduga mendukung salah satu pasangan calon paslon dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Dugaan pelanggaran netralitas kini sedang diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumatera Selatan. Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait keterlibatan 9 kades yang diduga mendukung paslon tertentu yang dianggap melanggar aturan netralitas pejabat negara. Kurniawan menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, para kades tersebut diduga secara terbuka memberikan dukungan kepada salah satu paslon. Padahal sesuai dengan peraturan yang ada, kades sebagai pejabat negara tidak boleh terlibat langsung dalam mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada. Kurniawan juga menyebutkan bahwa Sumatera Selatan telah memberikan rekomendasi terkait kasus ini. Namun keputusan sanksi yang akan dijatuhkan sepenuhnya bergantung pada hasil rekomendasi tersebut. Dalam kesiapan kami tetap bersinergi kepada stakeholder yang ada, kepada Forkopimda yang ada di Sumatera Selatan. Itu penting kita membangun sinergi sehingga pelaksanaan pilkada ini baik aspek pengawasannya itu bisa berjalan dengan baik. Dan kita harapan mungkin kita semua pelaksanaan pilkada di Sumsel ini akan berjalan dengan damai. Itu paling yang diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana kami dari pengawas pemilu untuk Adapun bukti berupa dokumentasi yang menunjukkan 9 kades berfoto dengan salah satu paslon. Laporan terkait 8 kades di Muara Enim telah diajukan ke penjabat bupati. Sementara kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuasin saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan oleh Program A1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada smartphone Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi terakhir. 2 pedagang pasar yang berlokasi di samping Polrestabes Palembang membuat keributan karena kendaraan parkir yang berada di dekat kios. Keributan antara pedagang kaos kaki dan pedagang pisang terjadi di sebuah pasar yang terletak di samping Polrestabes Palembang. Menurut Nilawati, peristiwa bermula ketika ia menegur pedagang pisang yang memarkirkan mobil pengangkut pisang di depan lapaknya karena merasa terganggu. Tidak terima ditegur, pedagang pisang tersebut datang menghampiri Nilawati dan langsung memukul dirinya. Dan tak hanya itu, lapak jualannya pun juga dirusak. Aku nak tutup, itu merek si barang. Dalam datang dah langsung
norong kepala ke sini 2 kali sudah badan aku badan jamur rambutnya kayu semua tendang. Rambutnya loh. Iya. Itu kita jualan apa tuh? Apa? Jualan apa kita? Siapa? Jualan iya. Iya Dia. kaki. Dia? Iya, emak itu pisang. Tahu masalah lapak inilah, tebenginya terus aku jualan. Akibat kejadian tersebut, Nilawati mengalami luka lebam dan kerugian material dari kerusakan lapaknya. Nilawati pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kini laporan Nilawati sedang ditangani oleh Polrestabes Palembang. Lamsihar Silitonga melaporkan. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita untuk siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.